Oke, ketemu lagi di pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini yaitu untuk mengubah bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang mengubah dari pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya ya. Nah, sebelum mulai kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan kemarin ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada juga persen. Nah, sebenarnya di kelas 4 ini materi atau bab pertamanya itu ya kita mengubah-ubah bentuk ini. Nanti kita akan belajar mengubah pecahan menjadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Jadi nanti desimal ke pecahan biasa, persen ke biasa atau pecahan campuran ke biasa. Nah, selain itu juga nanti merubah dari desimal ke pecahan campuran dan desimal ke persen. Juga sebaliknya. Nanti dari pecahan campuran bisa ke desimal, persen itu juga ke desimal. Nah, yang ini juga nanti ya, jadi pecahan campuran itu nanti kita ubah juga menjadi persen dan sebaliknya. Jadi intinya untuk materi atau bab pertama matematika kelas 4 adalah ini ya. Setelah tahu bentuk-bentuknya, nanti kita akan mengubah-ubah mereka menjadi bentuk-bentuk lainnya. Nah, untuk materi pertama kali ini, kita akan mengubah menjadi pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya ya berarti kita ngikutin ini. Bisa pecahan biasa ke desimal, atau desimal persen, desimal pecahan campuran, atau pecahan biasa ke persen. Oke, untuk yang pertama dulu pecahan biasa ke pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, ini yang lebih mudah dulu ya, pecahan campuran ke biasa. Nah, kemarin bentuk pecahan campuran contohnya ini, 1, 2 per 5. Sebenarnya kalau digambar atau di dalam bentuk yang biasa kita arti itu seperti apa sih? Yang masih ingat ya, yang 2 per 5 ini pecahan, satunya kemarin itu bilangan bulat. Nah, sebenarnya 2 per 5 ini kalau dijadikan bentuk arsir, berarti anggap saja kita punya sebuah kotak, terus kita bagi 5, terus yang diarsir adalah 2 area ya. Nah, berarti kan 2 per 5. Nih, ini itu 2 per 5. Nah, kalau yang satu ini gimana? Nah, kalau yang satu ini kan berarti ya sama aja kita punya satu utuh kan? Ya enggak? Satu utuh. Kan 2 per 5. Nah, biar sama berarti coba kita bagi juga menjadi 5. Nah, yang ini terbagi jadi 5, ini terbagi jadi 5. Jadi yang sekarang ada berapa area nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau dalam bentuk pecahan kan biasanya hanya satu gambar tuh. Kan ada 2 gambar, berarti 7 per berapa? Ya 7 per 5, karena sama-sama ini dibagi 5. Bukan dalam satu gambar ya. Bukan 7 per 10, tapi jadinya 7 per 5. Karena satu utuhnya itu sama dengan 5. Nah, yang pecahnya ini kan 2, berarti 5 tambah 2 ya berarti 7 ya. Jadi 7 per 5. Jadi ada 7 area ini yang dibagi menjadi 5 area kecil-kecil. Oke. Nah, kalau ini secara gambar ya, nanti kalau semua soal dibikin gambar kan nggak efektif juga ya. Nanti akan sulit juga. Ini hanya untuk membayangkan kenapa kok bisa jadi 7 per 5. Nah, kalau yang cara lainnya sebenarnya gampang sih. Kita lihat di sini ya, ini tadi bilangan bulatnya, yang ini adalah pecahannya. Nah, caranya mencari kenapa ini 7, kalau bawahnya sama ya, sama-sama 5 ya, penyebutnya sama-sama 5. Penyebutnya tidak berubah, berarti sini nanti juga 5 kan. Nah, yang bikin masalah kan ini 7, kenapa kok 7? Nah, di sini sebenarnya bisa juga caranya seperti ini. Di sini penyebutnya 5, itu kita kali dengan 1 atau kali dengan pecahan atau bilangan bulatnya. Jadi ini 1 kali 5 ya. 1 kali 5 berapa? 5. Nah, setelah dikali ini apa? Yang penyebut dan bilangan bulatnya dikali, terus yang hasilnya ini itu ditambah dengan yang atas. Tambah 2. Jadi yang 5-nya di sini ditambah 2, jadinya 7. Nah, makanya yang jadi pembilang di sini adalah 7. Jadi 7 per 5. Oke, itu lebih jelas. Coba kita kasih contoh lain. Nah, misalkan ada 2, 3 per 4. Berarti caranya tadi gimana? 4-nya itu kita kali 2 dulu. Nah, ini ya, yang bawah ini. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Nah, hasilnya ini kita tambah dengan 3. Tadi 8 tambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Berarti penyebutnya tetap 4 ya. Berarti ini 11 per 4. Di bawah tetap ya. Penyebutnya tetap. Oke, lanjut juga.
Contoh lagi nih, misalkan ada 6, 5 per 8. Ya berarti kalau untuk cari pembilangnya yang atas ini, berarti ya 6 dulu dikali 8. 6 kali 8 berapa? 48. Habis itu ditambah 5. Berarti 48 tambah 5. Berarti berapa? 53. Kenapa tambah 5? Kan ini ya, ditambah 5 ya. 6 kali 8. Nah, berarti ini jawabannya adalah 53 per 8. Karena di sini sama-sama 8. 53 dapat dari mana? Dari 6 kali 8 terus ditambah 5. Oke. Jadi kalau belum ngerti bisa diulang-ulang lagi videonya. Oke, kalau untuk bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa sudah ya, gampang. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita coba lihat contoh-contoh yang tadi. Nah, tadi 1, 2 per 5 itu jadinya kalau pecahan biasa berapa? 7 per 5 ya. Nah, kalau 2, 3 per 4 tadi pecahan biasanya berapa? 11 per 4. Kalau yang terakhir tadi 6, 5 per 8 itu pecahan biasanya adalah 53 per 8. Coba kalian amati di sini. Ternyata ini 7, ini 5. 7 itu lebih dari 5 ya. Atau yang atas itu lebih besar daripada yang bawah. 11 per 4. Sama ya. Yang atas lebih besar dari yang bawah. 53 per 8. Yang atas lebih besar dari yang bawah. Nah, ini adalah menjadi syarat untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi, kalau mau merubah pecahan biasa ke pecahan campuran ada syaratnya. Yaitu syaratnya adalah jika pembilangnya ini lebih dari penyebutnya atau yang atas ini lebih besar dari yang bawah. Itu baru bisa diubah ke campuran. Yang atas ini harus besar dari yang bawah, baru bisa jadi campuran. Yang atas ini harus lebih besar dari yang bawah, baru bisa jadi campuran. Oke, kita coba lihat contoh. Misalkan ada nih 5 per 4. 5 lebih besar dari 4 ya. Berarti ini bisa dirubah menjadi campuran. Caranya gimana? Nah, kemarin kan kalau pecahan itu sama aja bagi kan? Sama aja 5 dibagi 4. Berarti ya kita pakai porogapit atau bersusun. Nah, 5 kita bagi 4. Nah, ini di kelas 3 udah ya. Nanti kalau masih lupa-lupa coba diingat-ingat. Gimana menggunakan pembagian seperti ini ya. Berarti 5 dibagi 4. Berarti berapa? 5 dibagi 4 berarti dapat 1 ya. 1 kali 4, 4. Berarti 5 kurangi 4 adalah 1. Nah, 1 udah nggak bisa dibagi 4 ya. Berarti ini sisa ya. Nah, 1 ini jadi sisanya. Nah, cara nyusunnya jadi pecahan campuran gimana? Nah, ini ya. Nah, hasilnya itu yang hijau ini, nah itu jadi bilangan bulatnya. Nah, yang terus yang sisanya ini jadi pernya, jadi 1 per 4. Ingat tetap ya, berarti penyebutnya itu harus tetap sama-sama 4 kan, di sini 4 berarti di sini 4. Yang kita cari hanya bilangan bulatnya dan pembilangnya atau yang atasnya. Nah, dapatnya kalau yang bilangannya ini dapatnya dari hasil baginya. Nah, kalau yang pembilang ini itu dapatnya dari sisa pembagiannya. Oke, coba contoh lagi. Misalkan 26 per 6. Kita mau ubah menjadi pecahan campuran. Berarti karena 26 ini lebih besar dari 6, berarti bisa ya. Jadi tinggal 26 kita bagi 6. 26 dibagi 6, ya kan? 26 dibagi 6. Nah, berarti 6 kali berapa yang mendekati 26? Benar ya, 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24 ya. Nah, 6 kali 4, 24. Baru dikurang. 26 kurangi 24 tuh hasilnya 2. Nah, sekarang 2 bisa dibagi 6 lagi nggak? Nggak bisa ya. Berarti ini udah jadi sisa. 2 jadi sisa. Nih, warnanya udah berubah jadi kuning ya. Berarti cara nyusunnya lagi gimana? Ingat tadi yang hasil ini yang jadi bilangan bulatnya dan yang sisa itu menjadi pembilangnya. Berarti ini jadi bilangan bulatnya dan 2 ini jadi sisanya. Berarti ya berapa? 4, 2 per 4, 2 per 6. 4, 2 per 6. Oke, lanjut ya. Kalau 3 per 4 bisa nggak diubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya tidak bisa ya, karena 3 itu kurang dari 4 atau 3 lebih kecil dari 4. Berarti tidak bisa, berarti tetap 3 per 4. Karena apa? Pembilangnya kurang dari penyebut, jadi tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, lanjut. Nah, kalau gini gimana? 45 dibagi per 2, 45 per 2. Berarti bisa ya, karena 45 ini
lebih besar daripada 2. Berarti caranya gimana lagi? Kita pakai pembagian tadi ya. Berarti 45 kita bagi 2. Nah, kalau cara seperti ini, kita mulai dari yang depan nih ya. Kita 4 dibagi 2. 4 bagi 2, dapat 2 ya. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, 0. Berarti 5-nya tinggal turun. Nah, sekarang 5 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 5? 2 kali 2. Nah, kali 2 lagi ya. Jadi 2 kali 2 adalah 4. 5 dikurangi 4 adalah 1. 1 udah nggak bisa lagi dibagi 2 kan? Nah, ya berarti tetap sisanya adalah 1. Berarti jawabannya adalah, ingat tadi hasilnya itu jadi bilangan bulatnya, dan yang sisanya ini menjadi bilangnya. Jadi jawabannya adalah 22, 1/2. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.